Sulawesi Tenggara menyimpan pulau-pulau dengan ragam pesona alam dan wisatanya. Mulai dari Wakatobi, Buton, Muna, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini tim Journey akan coba menginjakan kaki ke Pulau Wawoni'i di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Perjalanan dimulai dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Penyeberangan akan saya lakukan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Feri Kendari Wawoni'i menuju Pelabuhan Feri Langara. Perjalanan kami mulai dari Kendari menuju Konawe Kepulauan atau Pulau Wawoni'i. Nah, naik kapal feri ini perjalanan sekitar 3 jam. Seperti apa ya? Apakah gelombang atau landai atau santai? Jika gelombang laut sedang tinggi, maka waktu tempuh penyeberangan bisa mencapai 4 jam ya, travelers. Jadwal penyeberangan kapal feri ini terbilang terbatas. Dalam satu hari terdapat 1 jadwal penyeberangan ataupun 2 jadwal penyeberangan saja. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 1 kapal feri menuju Pulau Wawoni'i. Transportasi lainnya, travelers bisa menggunakan kapal kayu ataupun menyewa speedboat. Selang 3 jam penyeberangan menggunakan kapal feri dengan cuaca yang baik, tibalah kami di Pulau Wawoni'i, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Sebuah pulau yang berada di Laut Banda dengan luas sekitar 867 km persegi. Wawoni'i, dalam bahasa lokalnya, Wawo artinya atas atau tempat yang tinggi, sedangkan Ni'i artinya kelapa. Jadi jangan heran ya jika travelers akan menemukan banyak pohon kelapa di sini. Sesampainya kami pun menuju Kecamatan Wawoni'i Barat. Terdapat ragam potensi wisata dalam satu arah perjalanan di Jalan Lingkar. Mulai dari Batu Belah, Pantai Kelapa Kuning, dan Pantai Kampa. Titik pertama yang dapat dijumpai yaitu Batu Belah Tanjung Batu. Batu Belah ini melewati gua yang di atasnya merupakan jalan utama. Waktu terbaik untuk travelers kunjungi yaitu siang hari saat air laut sedang pasang dan ada cahaya matahari. Batu Belah ini merupakan cekungan di antara batu karang dengan panjang sekitar 20 meter dan variasi kedalaman dari 2 hingga 4 meter. Birunya air terlihat begitu jernih, memanggil wisatawan yang ingin melakukan free dive dalam ketenangan yang alami. Tak jauh dari Batu Belah, terdapat sebuah pantai dengan keunikannya. Sekitar 125 pohon kelapa kuning berjajar di tepi pantai sepanjang 200 meter. Ketinggian pohon ini hanya sekitar 50 cm hingga 1 meter saja loh travelers. Karena hal itulah pantai ini disebut Pantai Kelapa Kuning. Sedangkan ini ialah Pantai Kampa, pantai primadona Pulau Wawoni'i. Terletak di bibir pulau, garis pantai pasir putih berpadu dengan deburan ombak menjadi keindahan alam yang memesona, memanggil wisatawan untuk datang. Pantai ini memiliki luas sekitar 8 hektar loh travelers. Suasana senja yang eksotis, hembusan angin melambaikan jajaran pohon kelapa, ombak yang menghampiri tebing kars, menjadi sebuah sensasi yang begitu syahdu untuk menyegarkan raga. Beralih ke wilayah Wawoni'i Tenggara. Di sini, hamparan pasir putih, tebing kars, dan jajaran pohon kelapa lagi-lagi menjadi wisata yang menarik. Berarti banyak ya Pak pilihan wisata pantai di Konawe Kepulauan? Banyak, tapi selain itu juga di Pulau Wawoni'i ini ada kesenian silat tradisional. Nah itu Mbak Minanti harus menyaksikan nanti. Oke, berarti ada seni, ada budaya yang terkandung di sini ya. Kalau wisata yang khusus, minat khusus atau agak ekstrim di sini ada lagi nggak Pak? Nah kalau ekstrim biasanya itu mereka suka trekking di sini, masuk ke dalam hutan,
melihat berbagai flora yang ada di hutan-hutan, juga ada fauna. Di sini kalau saya perhatikan memang beberapa bagian itu memiliki burung yang cantik-cantik dan endemik di Pulau Sulawesi. Berarti apapun juga bisa ditemukan di sini ya Pak? Banyak. Jadi karena Pulau Wawoni ini memang belum begitu dikenal oleh banyak orang, memang menjadi salah satu pilihan yang menarik sekali untuk dieksplorasi. Tak jauh dari pantai Nambojaya, saya pun mencoba ke pantai Pu'u Esa. Namun travelers harus melakukan trekking terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan kondisi berjalan di atas bongkahan batu kars. Jadi kenakan baju dan alas kaki yang sesuai ya travelers jika mau ke lokasi ini. Saat memasuki hutan ternyata beberapa kali saya pun harus naik turun bagian kars yang masih tinggi-tinggi nih travelers. Kira-kira lompat atau bagaimana untuk turun ya? Terus gini, mundur. Turun di sini dulu. Balik ke belakang. Nah, pegangannya nih, yang besar ini. Mati lagi. Terus pindah lagi ke situ. Karakter kars yang tajam membuat saya harus berhati-hati untuk turun dari tebing dengan ketinggian sekitar 2 meter ini. Pasir putih dan satu batu tebing yang berada di tengah bibir pantai menarik perhatian saya. Menikmati udara sejuk, deburan ombak. Jadi private beach ini pilihan tepat bagi wisatawan yang mau ke Konawe Kepulauan. Bebas mau datang kapan aja, mau airnya surut ataupun pasang. Tapi enaknya kalau misalnya pasang, wisatawan bisa langsung snorkeling. Kalau sekarang kan lagi surut, jadi kalau mau snorkeling pun harus cari titik tertentu. Tapi menariknya nih di depan saya nih ada kayak kapal atau nelayan lagi mencari ikan. Nah di sana itu ada pantai namanya Tengkera. Bedanya di sini ada tebing di tengah-tengah, tapi kalau di sana tuh pasir putih panjang dengan latar belakang pohon kelapa. Lalu di samping tebingnya lagi ada lagi pantai di sebuah kampung namanya Nambojaya. Jadi banyak kan pilihan destinasi pantai di sini. Jajaran tebing yang berada di bibir pantai serasa memagari ombak dan gelombang air laut yang mengarah ke pasir putih. Saya pun merasa lebih aman. Berbaring beralaskan pasir putih, menikmati liukan ombak yang terpecahkan tebing, memberikan suasana dengan nilai yang mahal. Di tepi pantai terdapat pecahan-pecahan batu kars yang berdiri kokoh. Saya pun senang sekali berjalan-jalan di pinggir pantai sambil melihat deburan ombak. Untuk menikmati keasrian Pu'u Esa, diingatkan kembali nih bagi travelers untuk tidak meninggalkan sampah ya. Sebuah provinsi di utara Sulawesi dengan ragam karakteristik kawasan konservasi perairan seperti Teluk Gorontalo yang berdampingan dengan pusat kota. Di teluk tersebut terdapat 3 wilayah konservasi, yaitu perairan Olele dan Botubarani, perairan Biluhu Timur, serta perairan Leato Selatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 127 tahun 2023, luas kawasan konservasi perairan mencapai 76.580,48 hektar yang terbagi dalam beberapa zona. Episode kali ini Journey akan mengunjungi 2 wilayah di antaranya, yang dimulai dari Biluhu Timur. Berkeliling Biluhu Timur bersama kepala desa, saya pun melihat beberapa warga yang sedang beraktivitas. Info Pak Kades, desa ini memang memiliki beragam perkebunan seperti cabai, jagung, dan cengkeh yang biasa ditanam di bukit.
cengkeh ini menjadi salah satu komoditas atau potensi yang cukup melimpah. Apa perbedaan dari cengkeh di sini dengan tempat lainnya nih Pak? Ya, kalau cengkeh di sini memang dinilai oleh pengepul bahwa cengkeh di sini ini yang bagus itu dekat dari laut. Itu aromanya harum, terus kualitasnya besar-besar. Biasanya kalau kualitas yang tidak bagus itu cepat lepas begini deh. Ya, itu cepat lepas. Ini masih banyak nih Ya. yang ada buahnya ya? Ya, Pak? yang ada buahnya. Terus Jadi kualitas bagus. ya, kualitas bagus. Panen cengkeh hanya 1 kali dalam setahun. Nah, saat panen, cengkeh akan dijemur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman. Wah, harum banget. Jadi ini cengkeh baru 1 hari dijemur, masih terlihat fresh sekali. Nanti cengkeh ini akan dijemur selama 3-4 hari jika matahari terik. Wah, wangi banget. Tepat di depan rumah warga, terdapat warisan geologi Biluhu Timur. Inilah ring atol yang terbentuk dari erupsi gunung berapi bawah laut. Tumpukan lava yang dihasilkan akan membentuk terumbu karang. Pembentukan pulau atol ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30 juta tahun loh travelers. Sejauh ini ring atol Biluhu Timur dengan kedalaman 20 hingga 23 meter telah diteliti dan sedang dalam proses pengajuan Geopark Nasional. Biluhu Timur memiliki luas konservasi sekitar 30 hektar dengan keanekaragaman hayati bawah laut dan juga padang lamun. Saya pun melihat di tepi pantai Biluhu Timur memang langsung terlihat padang lamun yang luasnya mencapai 1 hektar loh travelers. Laut Indonesia saat ini baru terpetakan sekitar 20% saja. Ini 5 tahun ke depan ini kita akan gerakan Blue Economy sebagai afirmasi program nasional, Mbak. Jadi laut ini potensi luar biasa untuk Indonesia ke depan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kita namakan Blue Economy dari hasil tangkap, budidaya, pengolahannya, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan yang nanti kita sebutkan bioprospecting laut, Mbak. Jadi bagaimana dari misalnya lamun ini kita teliti bisa jadi apa nih? Bisa jadi kosmetika atau bisa jadi obat. Lamun memiliki fungsi yang luar biasa loh travelers. Kemampuan padang lamun menyerap karbon dioksida atau CO2 jauh lebih baik dibandingkan vegetasi apapun di daratan. Dalam tiap hektar, padang lamun mampu menyerap karbon hingga 6,59 ton per tahun. Mas Rolis, ini kan kita jalan sedikit aja dari pantai udah langsung terlihat ya lamunnya. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas? Lamun yang ada di sini selalu kita ukur dan kita selalu berikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ini perlu dijaga. Akan dilihat bentuk pertumbuhannya akan bertambah atau dia tiap tahunnya mau berkurang karena ekosistem air biasanya dia dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Alhamdulillah dengan sampai 2024 lamunnya tetap bertambah. Semakin dengan baik gitu. Iya. Berarti menunjukkan bahwa laut di sini sehat juga. Iya. Lamun juga ternyata memiliki 3 fungsi ekologi, yaitu spawning ground, nursery ground, dan feeding ground. Jadi lamun ini memiliki beberapa fungsi baik fisik ataupun ekologi. Kalau misalnya dari fisik, jadi itu di tengah laut kan ada terumbu karang. Terumbu karang itu sudah memecahkan ombak. Nah, lamun ini sebagai penyambungnya lagi. Jadi ketika ombak sudah terpecah dari terumbu karang, lalu ada lamun di sini sehingga air yang menuju ke daratan itu lebih tenang. Bagi wisatawan yang ingin menyelam, Anda juga akan menemukan ragam biota laut dan yang pastinya terumbu karang yang hanya ada di Gorontalo, yaitu Salvador Dali. Tapi kali ini aku akan mencoba menyelam di lokasi lain. Menutup hari di Biluhu Timur, saya akan bersantai saja di sebuah penginapan yang langsung mengarah ke laut dengan latar belakang tebing yang menjulang tinggi.
Julukan negeri seribu gua jatuh kepada Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ragam gua memiliki keunikan dan karakternya. Seperti Gua Ko di desa Lantongau. Gua vertikal ini memiliki kolam di tengahnya dengan keindahan air yang begitu jernih. Saya pun ditemani anak-anak setempat untuk turun ke bawah. Ketinggian gua ini sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang terbuka. Selama turun ke gua, sekitaran kami ialah tumbuhan merambat. Medannya pun cukup curam, sehingga travelers harus berhati-hati jika ke lokasi ini. Tak lama kami pun sampai di tepi mata air. Waktu yang tepat ke lokasi ini yaitu sekitar pukul 10 hingga 12 siang saat matahari menyinari area gua ini, sehingga mata air terlihat seperti cermin. Namun karena masih pagi, saya melihat mata air dengan corak yang lebih gelap. Wah, gua aku ini bagus banget. Airnya juga jernih. Jadi luas gua ini sekitar 200 meter. Untuk mata airnya itu sekitar 80 meter dengan kedalaman 8 meter. Tapi setiap wisatawan yang kesini tidak diperbolehkan untuk berenang karena di sini ada mesin, jadi airnya diambil untuk sumber air bagi warga-warga sekitar sini. Gradasi warna air nan cantik membuat gua ini berkarakter. Melihat ke arah langit-langit, gua ini dipenuhi dengan stalaktit. Tetesan air pun masih mengalir, jatuh ke atas permukaan kolam. Buton Tengah juga memiliki hamparan pasir putih timbul di tengah-tengah birunya air laut. Untuk menuju ke Pasir Timbul, saya harus menggunakan perahu dari Kampung Nelayan Mawasangka selama sekitar 10 menit saja. Inilah Pasir Timbul Bone Labunta, Desa Tanai Landu, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah. Pasir Timbul ini mulai dikenal masyarakat luas pada 2021 silam saat meraih juara 3 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia. Di Indonesia tuh banyak sekali pasir timbul. Salah satunya di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Muna. Di sini pasir timbulnya itu memiliki panjang sekitar 100 meter. Waktu terbaik untuk kesini pagi sampai siang hari karena airnya masih surut. Seperti, nah belakang saya saat ini sudah agak pasang sedikit. Dari Pasir Timbul, saya dapat bergerak bebas, menikmati suasana hingga mendengarkan suara desir ombak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.